Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MTN, baik, hari ini kita akan melanjutkan. Ayo kita berlatih 7.3 untuk nomor 9 ya, bagian B sampai nomor 12. Baik, kita mulai dari nomor 9. Di sini ada soal bandingkan keliling lingkaran E dengan persegi panjang ABCD pada gambar di samping. Tentukan pernyataan yang benar. Ya, jadi di sini ada persegi panjang ya, kalau kita pisahkan seperti ini, dan lingkaran. Jadi kalau di sini kita bilang jari-jarinya lingkaran, di sini ADE adalah R, itu artinya ini juga R ya kan. Jadi lebarnya si persegi panjang itu adalah R, sedangkan panjangnya adalah 2R. Oke, jadi bisa kita gambar seperti ini. Kemudian untuk yang pertama yaitu keliling persegi panjang ABCD, katanya lebih dari keliling lingkaran E ya. Mari kita lihat keliling persegi panjang, yaitu berarti R ditambah R ditambah 2R ditambah 2R, berarti hasilnya adalah 6R. Sedangkan keliling lingkaran adalah 2πR, dimana pi nya kita masukkan 3,14, jadi 2 kali 3,14 dikali R, hasilnya adalah 6,28R. Jadi kita bisa lihat bahwa pernyataan yang A, katanya keliling persegi panjang itu lebih dari keliling lingkaran, itu adalah pernyataan yang salah. Jadi untuk A itu pernyataannya salah. Untuk B, keliling lingkaran E lebih dari persegi panjang. Keliling lingkaran itu lebih dari persegi panjang. Nah, ini adalah betul. Ya. Kemudian untuk yang C itu adalah keliling lingkaran E sama dengan persegi panjang. Sama. Itu salah ya, karena di sini keliling lingkaran itu lebih besar daripada keliling persegi panjang. Kemudian untuk yang D, ya ini jadi pernyataannya salah gitu ya, atau S ini benar tadi. Kemudian yang A itu salah. Dan untuk yang D, tidak cukup informasi untuk menentukan perbandingan kelilingnya, itu adalah salah, karena informasinya sudah cukup dengan melihat R-nya, yaitu kita bisa bandingkan. Jadi pernyataan yang benar hanya pernyataan B. Baik, kita lanjut untuk nomor 10. Nomor 10, berikut ini diberikan gambar 3 persegi dengan ukuran sama. Ya, kita lihat di situ ada persegi yang sama. Di dalam persegi tersebut dibuat lingkaran sesuai dengan gambar berikut. Daerah di dalam persegi namun di luar lingkaran berisi arsir. Oke, di antara gambar berikut tentukan daerah arsiran terluas. Baik, di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini kita kasih nomor, ini adalah gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Untuk gambar 3 ya, kita mulai dari lingkaran yang kecil. Nih gambar 3 itu kan R3-nya ya kita bilang di sini adalah R gitu ya. R3-nya adalah R, maka untuk R2-nya adalah di sini kita bisa lihat R-nya di sini berarti 2 kalinya R di sini gitu kan, panjangnya. Kemudian untuk R yang di sini berarti, atau R1 itu adalah, ini kan 2R. Nah, R1 ini kan berarti sampai sini. Itu berarti adalah 2 kalinya 2R atau 4R gitu ya, atau 4 kali R3. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk menghitung luas yang diarsir adalah berarti luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Di sini juga sama, luas persegi dikurangi luas yang lingkarannya. Baik, untuk kita cari untuk gambar yang pertama. Nah, ini kita bisa tahu kalau ini tadi panjangnya adalah 4R, itu berarti panjang sisi ini adalah 8R ya kan, 4R ditambah 4R jadi 8R. Jadi panjang sisi perseginya adalah 8R, berarti luas perseginya adalah 8R kali 8R. Lalu luas lingkarannya ini adalah pi R kuadrat. R-nya itu sendiri adalah 4R tadi untuk yang R1 ini.
Jadi 8R kali 8R yaitu 64R kuadrat dikurang, ini kan 4 dikuadratkan jadi 16, R dikuadratkan jadi R kuadrat. Jadi Pi kali 16R kuadrat. Jadi untuk L luas arsir yang pertama yaitu berarti 64R kuadrat dikurang 16PR kuadrat. Itu ya. Lalu untuk luas arsir yang kedua itu kan rumusnya sama, luas persegi dikurangi luas lingkarannya. Oke, di situ luas perseginya berarti sama 8R kali 8R ya, karena ukurannya sama. Lalu di situ lingkarannya ada 4, berarti 4 kali luas lingkaran. Luas lingkaran 1 ini adalah berarti tadi R-nya di sini adalah 2R, maka Pi kali 2R pangkat 2. 2R pangkat 2 itu hasilnya adalah 4R kuadrat dikali Pi jadi 4PR kuadrat. Nah, 4 dikali 4PR kuadrat itu hasilnya adalah 16PR kuadrat. Oke, ini kurang ya kuadratnya. Berarti luas arsir yang kedua, gambar yang kedua yaitu sama 64R kuadrat dikurangi 16PR kuadrat ya, sama. Lalu untuk yang ketiga itu adalah luas persegi panjang, luas persegi dikurangi luas lingkaran. Di sini lingkarannya adalah sebanyak 16 buah lingkaran, berarti 16 kali di sini tadi R-nya adalah ya R, maka 16 dikali luas satu lingkaran PR kuadrat. Jadi 16 PR kuadrat. Nah, luas perseginya itu adalah sama, tidak berubah, yaitu 64R kuadrat. Jadi luas arsir daerah atau gambar yang ketiga yaitu sama 64R kuadrat dikurangi 16PR kuadrat, sama semuanya. Jadi di sini tidak ada yang terluas. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11. Suatu pabrik biskuit memproduksi dua jenis biskuit berbentuk cakram dengan ketebalan sama, tetapi diameternya beda. Permukaan kue yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 7 cm dan 10 cm. Biskuit tersebut dibungkus dengan dua kemasan berbeda. Kemasan biskuit kecil berisi 10 biskuit dijual dengan harga Rp7.000. Sedangkan kemasan biskuit besar berisi 7 biskuit dijual dengan harga Rp10.000. Manakah yang lebih menguntungkan membeli kemasan biskuit yang kecil atau yang besar? Jelaskan alasan. Oke, di sini kita bisa gambar. Ini adalah biskuit kecil, ini adalah biskuit besar. Di mana biskuit kecil diameternya 7, sedangkan biskuit besar diameternya 10. Oke, kita cari dulu untuk membandingkan, berarti kita harus tahu luas biskuit itu ya. Luas yang kecil yaitu berarti PR kuadrat yaitu 22/7 dikali, ini kan diameternya 7, berarti R-nya adalah 7 dibagi 2 ya, diameter dibagi 2 atau kita tulis saja 7/2 R-nya, lalu dikali 7/2 karena dikuadratkan, atau R kali R. Hasilnya adalah, ini bisa kita coret, 22 bagi 2 itu adalah 11, jadi tinggal 11 dikali 7, 77 dibagi 2, yaitu 38,5 cm persegi. Itu untuk luas yang kecil ya. Kemudian kalau kita isi dengan 10 biskuit, yaitu berarti 10 dikali 38,5, jadi totalnya luasnya adalah 385 cm persegi. Jadi 385 cm persegi itu adalah Rp7.000. Nah, untuk membandingkan kita rubah aja ini ke menjadi 1000. Kalau Rp1.000 itu berapa luasnya gitu kan? Kalau 385 cm persegi itu 70.000. Jadi kalau 1000 tinggal kita bagi 7 ya. 7.000 kan dibagi 7 1000. Jadi 385 juga dibagi 7 yaitu 5. Jadi kalau 1000 itu luasnya yang kita dapat 55 cm persegi. Sekarang kita ke lingkaran B. Luas lingkaran B itu berarti 22/7 dikali R, di sini diameternya 10, berarti R-nya adalah 5. Berarti R kuadrat itu adalah 5 kuadrat. Kalau kita hitung hasilnya adalah 22 dikali 25 itu 550 dibagi 7. Jadi satu buah biskuit itu 550/7 cm persegi. Nah, kalau diisi satu kantong itu dengan 7 biskuit, berarti tinggal 7 dikali 550/7 ya.
Jadi ini bisa dicoret 7-nya. Jadi tinggal 550 cm persegi itu untuk 7 biskuit. Nah, di mana berarti 550 cm persegi itu adalah harganya Rp10.000. Kita bagi 10 supaya dapat harga 1000-nya. Berarti ini adalah 55 cm persegi. Jadi ketika kita beli cuma 1000 itu 55 cm persegi. Ternyata di sini adalah sama. Tidak ada yang menguntungkan atau sama-sama. Karena perbandingannya sama luasnya ya. Untuk harga yang sama gitu ya. Jadi untuk harga yang sama, luas yang kita dapatkan adalah sama. Jadi tidak ada yang menguntungkan. Oke, kita lanjut ke nomor 12. 12. Suatu ketika, anak kelas 8 SMP Semangat 45 mengadakan study tour ke kebun raya Pasuruan. Guru menugasi siswa untuk memperkirakan diameter suatu pohon yang cukup besar. Erik, Dana, Ferry, Nia, dan Ria berinisiatif untuk menghitung diameter pohon tersebut dengan mengukur keliling pohon. Mereka saling mengaitkan ujung jari seperti terlihat pada gambar. Rata-rata panjang dari ujung jari kiri sampai ujung jari kanan setiap siswa adalah 120 cm. Jika tepat 5 anak tersebut saling bersentuhan ujung jarinya untuk mengelilingi pohon tersebut, bisakah kalian menentukan atau perkiraan panjang diameter pohon tersebut? Oke, jadi di sini tuh panjang ini ya, satu anak dari ujung jari kiri ke ujung jari kanan itu panjangnya adalah 120 cm. Jadi kalau ada 5 anak berarti keliling pohonnya bisa dihitung 5 kali 120 cm, yaitu 600 cm. Jadi kira-kira keliling pohon itu adalah 600 cm. Yang ditanya adalah diameternya. Berarti kalau mencari diameter, kita masukkan ke dalam rumus. KP atau keliling pohon itu sama dengan Pi kali diameter. Jadi KP-nya itu tadi udah diketahui yaitu 600. Pi-nya kita pakai 3,14 lalu dikali D. Jadi 3,14 pindah ruas ke kiri yaitu jadi dibagi. Jadi D sama dengan 600 dibagi 3,14 yaitu sekitar 191 cm. Oke, itu untuk jawaban nomor 12. Cukup sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.